Saya sudah berkeluarga, punya anak 3. Dari 3 anak ini kok sulit sekali saya mengasih tahu bandel, sering bertentangan. Jadi karma terbesar itu adalah ketika kita lahir sebagai orang tua bagi anak-anak kita. Berarti kayak dipaksa mencintai gitu ya. Yang kedua, diborong semua Pak. mumpung di bedah Bunda. Akhir tahun ini kami banyak sekali mengalami cobaan-cobaan. Saat saya tidak ada, ekonomi saya nol, cobaan itu selalu ada. Dari sisi kemakmuran, nah ini yang saya aneh. Bapak itu nolak duit loh. Kok bisa Bunda? Gimana caranya sekarang? Pokoknya setiap dia mengalami suatu patah semangat, hiburan saya satu. Cari YouTube-nya Bunda Arsaningsih. Acara ini dipersembahkan oleh Yayasan Cahaya Cinta Kasih adalah yayasan yang didirikan untuk melakukan kegiatan kemanusiaan, pembentukan karakter dengan dasar cinta kasih yang sederhana dan universal. Dengan support dari donatur di seluruh Indonesia, melayani secara lahir dan batin, melalui bantuan sembako, obat-obatan, penyuluhan proses olah rasa. Kami merasa sangat senang dengan dibantunya siswa-siswi kami dalam pembentukan karakter. Terima kasih kepada Yayasan Cahaya Cinta Kasih yang telah peduli kepada sesama warga Kota Batu yang terdampak banjir bandang. Terima kasih banyak kepada Bunda Arsaningsih, Yayasan Cahaya Cinta Kasih dan Soul yang telah mensupport siswa-siswi kami dalam meningkatkan prestasi mereka, yaitu melaksanakan perlombaan penelitian tingkat internasional. Ini yang dibutuhkan oleh negara. Dengan adanya seperti ini, bangsa akan lebih kuat lagi. Support kami dengan berdonasi melalui rekening yayasan yang ada di deskripsi. Kira-kira masih ada gak Bun atau Dok yang akan dibedah? Masih dong. Masih ya. Satu lagi yang kira-kira siapa nih yang berkesempatan untuk dibedah? Mari kita undi. Deng dedeng. Wah, siapa ya kira-kira ya kali ini ya? Imade Merta. Boleh berdiri dan langsung, weh, sebelah sini, sekarang sebelah sini. Tadinya cantik, sekarang bapak yang ganteng. Ya, biar Mari, adil Pak. ya. Iya. Tepuk tangan dong. Wah, lucky number 2. Silakan Pak. Ya. Silahkan langsung menempati kursi yang sudah panas. Sebelum duduk di situ saya mau memastikan lagi, Bapak sudah yakin Pak? Yakin, oke silahkan. Oke, tepuk tangan sekali lagi. Iya, supaya nanti udah duduk ternyata nggak yakin nanti berdiri lagi kan. Jadi saya pastikan dulu sebelum duduk. Oke, iya dengan Pak, panggilannya Pak, bisa dipakai mic-nya. Soalnya kalau enggak kita doang nanti yang kedengeran. Pak Made Merta. Ya. Panggilnya Pak Made apa Pak Merta? Pak Made saya. Pak Made, oke Pak Made. Ya, sebelum dimulai seperti yang tadi Bapak udah dapat informasi mengenai proses pembedahannya seperti apa. Kalau memang iya dan bersetuju, saya minta tanda tangannya di sini. Karena dalam proses ini ada satu klausul yang sangat penting, tidak akan menempuh jalur hukum. Karena kan kita nggak pernah tahu ya dalam kehidupan prosesnya pada saat pembedahan ada yang mungkin kurang nyaman, walaupun kalau menurut saya menemukan solusi. Ya Bun, karena nggak semua orang itu mau diberikan solusi. Kadang-kadang ada yang dikasih tahu tapi malah
aku nggak gitu. Gitu. Ya itu kan setiap orang punya kehendak bebas. Jadi kita harus menghargai, menghormati pilihan orang lain. Setidaknya kita bedah yang mau-mau aja gitu. Itu nanti diisi di belakangan juga nggak apa-apa Pak. Oh biar tuntas katanya. Oke kita mulai aja. Pak Made. Kenapa naik ke atas panggung Pak? Gimana? Maksudnya tadi apa yang kepikir di Bapak? Oh saya mau melakukan proses, mau dibedah karmanya itu kenapa? Ya saya merasa mimpi rasanya Dok. Mimpi rasanya, apalagi MC tadi panggil nama saya. Menurut saya tuh luar biasa berkahnya. Oke, ya so kita nggak akan sia-siakan waktu ini. Betul. Mungkin bisa diceritakan apa nih yang akan kita bedah mengenai proses apa? Silakan. Terima kasih Dokter, Bunda. Terima kasih atas waktunya, kesempatan. Saya langsung aja Bunda. Saya sudah berkeluarga, punya anak 3, 2 cewek, 1 cowok. Kebetulan hari ini saya hadir istri Bunda. Oh iya. Malam ini saya bawa istri yang baru 1 bulan Bunda mengalami operasi miom, langsung angkat rahim. 2-3 kemarin berarti pas 1 bulan 2 hari. Ya. Saya bisikin kemarin mau ikut enggak? Ada Bunda Arsaningsih di Puspem. Oke Pak, saya ikut. Itu. Terima kasih. Terus yang mau ingin saya bedah sesuai dengan bedah karma yang luar biasa. Baru saya lihat judulnya bedah karma. Nah, saya sering nonton YouTube-nya Bunda. Saya nonton, kadang-kadang pas istri saya mengalami suatu patah semangat, saya puterin sampai istri saya ketiduran Bunda. Wah. Pokoknya setiap dia mengalami suatu patah semangat, hiburan saya satu. Cari YouTube-nya Bunda Arsaningsih. Wow. Terima kasih Ibu ya. Saya sampaikan di sini, saya mengenal Soul Selection ini dari teman saya Pak Agung Asmara Putra. Yang tertarik, istri saya tanya, yang mana yang kamu sukai dari YouTube-nya Bunda? Istri saya bilang, berserah sama Tuhan. Nah itu favoritnya istri saya Bunda. Nah sekarang selama perjalanan saya berumah tangga, dari 3 anak ini, kok sulit sekali saya mengasih tahu bandel. Nah ini permasalahannya. Sulit apa Pak? Bandel Bu. Bandel. Ya, omongan saya, omongan ibunya kayaknya mubasir gitu aja. Sulit diikuti. Tapi anak-anak kami ini diberikan kelebihan pinter-pinter Pak Dokter. Cuma kadang-kadang kami sering sering bertentangan. Saya bilang, Dek itu enggak boleh Dek. Apa sih kok enggak boleh? Nah itu. Kadang-kadang istri saya bilang, Pak jangan keras. Mengalah yuk, mengalah. Tapi itu kan kata-kata aja Dok. Di perasaan saya itu bertentangan. Kok anak-anak sekarang begini sih, susah dikasih tahu. Nah itu. Yang kedua, akhir tahun ini kami banyak sekali mengalami cobaan-cobaan. Yaitu aspek kemakmuran, aspek kesehatan. Dan datangnya di saat saya tidak megang duit Bu. Saat saya tidak ada ekonomi saya 0, cobaan itu selalu ada. Nah itu saya mohon pencerahannya pada Bunda sama Pak Dokter. Demikian, terima kasih. Ini 2 kasus ini. Gimana nih Bun? Apa kita undi ulang? Oh enggak Pak. Kesehatan, hubungan, kemakmuran, spiritual.
Diborong semua, Pak. Ya itu dia masalahnya. Gimana? Kalian mumpung dibedah Bunda. Kapan lagi kan gitu ya? Iya, menarik sekali cerita Bapak. Dan rasanya ini juga kasus semua bapak-bapak dan ibu-ibu ya punya anak yang bandel-bandel. Walaupun cerdas-cerdas seperti yang Bapak bilang, pinter gitu ya. Nah, hubungan antara mungkin yang saya bisa bahas kali ini adalah hubungan orang tua dan anak. Pada saat proses perkawinan kan kita menyatukan dua hati, kemudian tidak hanya proses kita saja tapi ada keluarga, ada yang lain. Kenapa sih kita bisa bersama? Tentu ada proses karma masa lalu yang harus dihadapi. Di proses bersamanya ibu dan bapak itu saya lihat hubungan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya cukup bagus ya, bagus itu Pak. Jadi nilai perjodohannya bagus di hubungan. Kemudian di kesehatan ketika dua orang dijadikan satu, dia punya karma kelompok untuk kesehatan 1, 2, 3, 4. Nah berarti kan tadi ada sakit, ibu ada bagian dari itu. Kemudian di kemakmuran 1, ya kecil Pak dari pertemuan ini. Kemudian spiritual 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bagus Pak, 9 poin. Pantas dah ketemu dan belajar dari YouTube. Itu kan salah satu proses untuk proses spiritual yang baik. Nah, sekarang kenapa sih kalau saya lihat dari jiwa bapak dan ibu ini kan cukup bagus. Sebenarnya jiwa-jiwa yang sudah proses jiwa bertumbuhnya, kesadarannya sudah bagus. Ya. Terus permasalahannya kenapa kok anak-anak ini susah diatur. Mari kita lihat hubungan karma. Tadi kan ibu dengan bapak ya. Sekarang hubungan karma anak pertama. Ini tadi kan ada anak, ada 3, 2 cewek, 1 cowok. Itu ya yang pertama cewek, kedua cewek, terus yang ketiga cowok. Ya, sudah besar Pak. Nah, SMP kelas 3, yang pertama SMP kelas 3, kelas 1 yang nomor 2, kelas 3 SD nomor 3. Ya, berarti Bapak masih punya waktu yang cukup untuk mendidik mereka, untuk menyadari ya. Mari kita lihat anak pertama. Anak pertama ini lahir, tentu mempunyai hutang kepada orang tuanya. Dan saya mendapat dari proses anak pertama untuk kalau baik nggak usah diukur ya Pak. Nggak usah diukur, kalau baik pasti baik. Yang kita fokus pada masalah. Jadi prosesnya orang itu lahir itu kan punya hal baik, punya hal buruk. Cuman yang tadi Bunda bilang yang baik nggak usah diukur tuh maksudnya ya sudah kita terima aja kalau udah baik kan ya nggak perlu diapa-apain lagi gitu. Ya. Tapi kalau yang buruk inilah yang kita bisa kasih fokus lebih untuk apa? Untuk bisa melakukan perubahan. Seperti itu benar ya? Ya, maksudnya seperti itu. Jadi kita supaya siap nih jadi orang tua. Anak kita itu bakalan bagaimana dan apa hutang kita terhadap anak ini. Ya. Dari anak yang pertama yang saya dapatkan di past life, Bapak menanam hal buruk dengan anak ini 6 poin. Ya, dulu. Yang kedua dengan ibu menanam hal buruk pada anak ini 3 poin. Nah, ini kan masing-masing kan beda, ada yang dekat ibu, ada yang dekat bapak. Kalau dulu tanamannya bagus, pasti dia akan lebih cenderung dekat dengan kita. Kalau dulu kita menanam buruk,
otomatis kita akan jauh dari mereka. Kemudian yang kedua, anak kedua ini di Paslab ada hal buruk 3 dengan bapak, ibu 4. Kemudian anak ketiga dengan bapak 2, dengan ibu 3. Jadi permasalahan kan banyak di anak pertama ini. Jadi hutang bapak sama anak ini akan besar. Lebih besar daripada adik-adiknya. Iya. Jadi permasalahan akan muncul di situ. Karena bapak harus membayar hutang, menerima dengan hal buruk dari mereka. Ya. Itu tidak bisa dihindari. Ini ada kecenderungan juga, begitu kita menerima hal buruk dari seseorang, kita nggak tahu kenapanya, otak kita langsung berpikir, ini jahat, ini bandel, ini nggak benar gitu. Tapi kalau di sini ternyata belum tentu itu seperti itu. Bisa jadi ya emang itu adalah proses yang berhubungan dengan hutang yang harus kita bayar. Ya, hutang istilahnya kenapa itu terukur buruk. Di pertemuan yang dulu Bapak melakukan hal buruk terhadap si A ini. Ya. Dan sekarang ketemu nih. Sehingga Bapak akan mendapat hal buruk dari perlakuan buruk Bapak itu kepada kita. Kepada anak itu di kehidupan saat ini karena bertemu. Disitulah kita akhirnya paham bahwa sebenarnya kita hidup ini adalah untuk membayar hutang cinta. Itu. Perbuatan buruk itu hanya bisa diselesaikan dengan cinta. Ya kalau lihat film-film Korea atau Cina itu kan gitu, wah karena ada hutang, cinta selesai dengan cinta gitu. Kita pun seperti itu. Kita dipertemukan lagi ini kan karena ada hutang yang belum selesai. Yaitu hutang cinta. Nah kalaupun anak ini tadi sulit diatur dan sebagainya. Bapak jadi paham, oh berarti hutang saya besar, saya harus memberikan cinta lebih banyak pada anak ini. Karena itu yang membuat mereka akan tenang. Kalau kita semakin keras zaman gini anak zaman sekarang semakin dikerasin semakin nyajang gitu, semakin susah. Semakin menjadi. Semakin menjadi. Tapi sebenarnya ada cara untuk proses menyelesaikan itu adalah dengan cinta tadi. Sesungguhnya pada saat Bapak dulu berbuat buruk dan sekarang dia lahir sebagai anak, kesempatan bagi kita untuk menyelesaikan hutang. Kenapa dia jadi anak kita? Jadi karma terbesar itu adalah ketika kita lahir sebagai orang tua bagi anak-anak kita. Itu kenapa sampai dijadikan orang tua, karena dulu ada perang yang tidak selesai dan berlanjut pada kehidupan saat ini. Karena sebagai keluarga ini pasti akan saling bergesek setiap hari. Ketemu terus gitu. Berarti kayak dipaksa mencintai gitu ya? Ya. Dipaksa mencintai, dipaksa berada dalam satu lingkungan untuk bisa saling mencintai dan menyelesaikan hutang-hutangnya. Seperti itu. Jadi Bapak paham ya Pak ya? Ya. Antara ibu, bapak harus akhirnya kita paham, oh ternyata itu hutang saya. Sebenarnya itu masih bagus Pak. Ada hutang yang banyak sampai dia berkelahi dan ini. Saking dulu juga tidak baik, sekarang tidak baik lagi dalam menyikapi karmanya. Ya tidak menyelesaikan hutangnya dengan baik, tapi malah membentuk karma baru yang lebih buruk. Karena kita menganggap anak kita begini buruk terus. Maka setelah saya paham ini,
saya pun mengajarkan soul parenting. Ya, mungkin nanti Bapak bisa ikut kelas soul parenting online, di mana kita menyelesaikan hutang kita kepada anak dan hutang Bapak kepada orang tua. Karena dulu kan pernah jadi anak, ya. Sekarang kita jadi orang tua. Dari proses itu diharapkan kita tahu apa yang harus kita lakukan menyelesaikan radiasi. Kalau tadi Ibu yang tadi kan radiasi menolak anak. Kalau saya dapat dari Bapak dengan anak ini kan bukan menolak ya, udah punya anak ada. Tapi untuk saling mencintai itu ada batasan. Bapak mencintai anak Bapak. Tapi anak Bapak merasa tidak dicintai. Ini kan jadinya, ya. Jadi penuhi dia dengan cinta. Bukan berarti, cinta itu bukan berarti ngikuti apa maunya. Itu tidak mendidik. Tapi rasa cinta kita dengan anak kita itu harus diberikan dengan tulus. Oh ya, saya sekarang sebagai seorang bapak, saya mencintai kewajiban saya sebagai orang tua, tidak berhitung dengan anak, ya membagikan. Ya ini memang saya untuk anak saya. Tidak dipandang sebagai suatu investasi ya, apalagi investasi bodong gitu kan kadang-kadang gitu. Ya, jadi berikan cinta lebih banyak. Hanya nggak mengharapkan sesuatu ya. Tidak. Karena kalau udah masih mengharapkan sesuatu, ya belum memberi berarti. Ya itu. Jadi tulus itu tidak ada embel-embel di belakang. Nanti kamu jadi sukses, ingat Bapak ya atau gimana, enggak. Orang ini hutang kita. Hutang Bapak, Ibu di hadapan anak ya. Lakukan kewajiban kita sebagai orang tua. Sayangi mereka. Dan itu akan melembutkan hati mereka. Dan mereka akan nurut Pak. Ya. Jadi penuhi cintanya, terutama anak yang pertama, penuhi. Dan untuk yang lain juga walaupun tidak sebesar hutang Bapak di sana. Dan mulai didik mereka dengan penuh cinta. Untuk saling menghargai, menyayangi. Kan fondasinya itu ada pada keluarga. Sehingga karakter mereka menjadi lebih halus. Itu di sisi hubungan. Saya rasa dengan proses spiritual Bapak dan Ibu bagus, ini adalah dasar Bapak Ibu bisa mengarahkan anak-anak bertumbuh baik. Ya. Tapi kalau dasar di spiritualnya tidak bagus, goyang gitu, maka untuk proses bertumbuh anak-anak juga tidak baik. Ya, dari sisi hubungan akan bagus, karena tadi terukur hubungan yang orang tua dan anak tadi ya? Ya. Hubungan 8 poin. 8 poin. Berarti kalau hubungan Bapak sama Ibu bagus, biasanya anak-anak akan mencontoh pola orang tuanya baik. Karena Bapak Ibu selaras, harmonis, bagus, dan saling mengisi. Ini kan 8 poin itu bagus Pak. Coba bayangkan kalau cuma 1 poin, isinya berantem terus Pak. Enggak yang satu kemana, itu sudah terukur secara energi. Berarti dengan itu Bapak akan mampu mengarahkan anak-anak dengan baik. Bapak dan Ibu ya, bukan Bapak doang. Karena Ibu juga punya hutang. Kemudian kalau berhubungan dengan kemakmuran ya Pak. Ya, tadi kemakmuran itu 1 poin Bunda. Ya, itu permasalahannya Pak. Dari sisi kemakmuran pertemuan ini cuma 1 poin. Mari kita lihat dari sisi kemakmuran Bapak. Ya, dari sisi kemakmuran, nah ini yang saya aneh. Bapak itu nolak duit loh.
Yang tadi nolak anak, yang ini nolak duit. Ini kok menolak semua ya? Kok bisa Bunda? Kok bisa? Mari kita, benar ya? Nah, Terasa. iya, kalau terukur memang ada proses penolakan, nggak cuma duit ya, penolakan kemakmuran, penolakan, iya kemakmuran itu. Cuman pertanyaannya satu, rasanya nolak enggak Pak? Tidak dong. Enggak, rasanya Malah enggak pingin nolak. ya Pak? Malah pingin kan? Ya. Iya. Tapi saya pingin begitu. tapi enggak datang-datang ya karena sebenarnya ditolak Pak. Nah itu Bu, gimana caranya sekarang? Iya. Mungkin kalau orang melihat, apa yang diomongin Bunda itu enggak mungkin seperti itu. Karena terlihat Bapak tidak menolak. Tetapi pada kenyataan secara energi, radiasi Bapak menolak uang itu besar. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya hampir 8,7 ke 8. Itu udah gede Pak. Ya kalau ibu 1, 2, 3, ada juga menolak duit tapi cuma 3 poin. Bapak yang gede nih. Padahal kalau dilihat dari proses rezekinya Bapak, dari hukum tabur tuai, ada 7 poinan. Harusnya Bapak ada untuk Bapak. Jadi kadang-kadang kan ini sesuatu yang apa ya, secara masalah yang terlihat adalah secara kemakmuran kecil nilainya, kurang gitu. Tapi berarti proses ini tidak selalu disebabkan oleh ya kurang banyak menanam gitu, belum tentu. Belum tentu. Karena kan kadang-kadang kita mikir gitu ya, oh orang itu nggak punya kemakmuran bagus berarti dia dulu nih nggak suka nanam, nggak suka berbagi dalam proses keuangan atau lebih banyak mencuri hak orang lain atau gimana. Kan kadang-kadang kita berpikir seperti itu, Iya, tapi di kasus ini enggak. Tidak. Jadi kalau memang Bapak pelit ya, harusnya radiasi pelitnya ada. Ini kan tidak. Ya kan? Tapi malah menolak uang itu ada. Nah, dari mana? Ini kan jadi misteri nih. Kalau dilihat hanya kehidupan saat ini lah wong memang butuh duit. Tapi begitu mundur di kehidupan sebelumnya, satu ini sudah ada menolak uang ya. 2 sudah ada menolak uang, 3 menolak uang, 4 enggak. Jadi 3 kehidupan ini rekaman terbentuk dari 3 kehidupan yang dulu menolak uang. Berarti bukan salah Bapak sekarang Pak. Nah, Tapi tetap salah Bapak. ya kan, ya dulu. Iya kan, yang dulu tetap Bapak kan? Iya jiwanya. Enggak, soalnya kadang-kadang ada juga yang bilang. Maksudnya tidak salah saat ini. Enggak. Tapi itu kejadian yang dulu. Maksud saya gini, kadang-kadang ada juga yang bilang, loh yang dulu kan bukan saya, kok saya harus terima masalah orang yang dulu itu bukan saya. Padahal yang dulu kan memang Bapak juga. Iya jiwanya, casingnya aja ganti. Ya itu. Jiwanya iya, casingnya aja kita berganti. Dan 3 kehidupan yang dulu sudah nolak ini duit. Ya kalau saya nih nolak, ya kembali lagi ya. Maafkan, jadi membongkar berhubungan dengan yang berbau-bau agama. Di mana agama ini membatasi, kalau kamu ingin spiritual, kamu harus melepaskan diri dari kemakmuran. Kan gitu ya. Orang spiritual itu tidak boleh dekat-dekat dengan kemakmuran. Mungkin belum tentu proses agama, tapi keyakinan yang ada pada saat itu adalah kemakmuran dan spiritual itu adalah 2 jalan yang berbeda. Berarti harus milih salah satu. Tapi itu terjadi kan karena ada di agamanya begitu gitu. Oke. Jadi ajaran itu diikuti karena kalau kamu ingin spiritual ya spiritual, tidak ada material. Padahal kalau kita mau hidup benar menjalani sesuai kodrat kita, mana sih manusia enggak butuh materi? Tetaplah ya Pak.
butuh makan, sandang, pangan, papan. Kodratnya memang itu. Asal tidak serakah. Bisa bersyukur dengan apa yang dia dapatkan. Tidak mengumpulkan sebanyak-banyaknya, merugikan orang lain. Tapi pandangan lain, ini kan opini orang. Nanti kalau mau ke spiritual menuju jalan Tuhan harus melepaskan kemakmuran. Harta harus pergi ke hutan. Ini yang saya lihat kan Bapak pergi ke hutan meninggalkan semua harta benda. Saya enggak butuh itu. Ya, saya dapat kata kunci itu petapa. Iya. Bertapa. Bertapa lah ya, itu kan dari proses biasanya suatu ritual yang dilakukan. Padahal kalau akhirnya rekaman itu kuat dan terus tertanam pada benih karma rekaman jiwa kita, otomatis pada kelahiran berikutnya akan terus terbawa. Dan itu yang membuat kondisi ini. Bisa dipahami ya Bapak? Jadi saya melihat banyak orang juga seperti itu. Kenapa dia enggak dapat jodoh? Oh dulu dia enggak, saya enggak ini. Oh kenapa dia enggak dapat bisa makmur? Karena dia sudah memblok. Tidak. Nah sekarang saya mau paham bahwa seharusnya orang yang spiritual itu makmur berkelimpahan. Karena di Bhagavad Gita juga dikatakan barang siapa berserah atau kitab-kitab yang lain, barang siapa berserah kepadaku, aku akan memenuhi semua kebutuhan kita. Kebutuhan itu kan berarti kemakmuran. Kalau kita berserah pada Tuhan ya kemakmuran akan datang. Berarti seorang yang spiritual dia harus seimbang dengan proses kemakmuran. Jadi kenapa kalau di Hindu dharma, artha, kama, moksa. Semua akan bisa dipenuhi ketika dharma itu dilakukan. Spiritual dilakukan, kemakmuran, hubungan dan pencapaian penyatuan dengan Tuhan akan dicapai. Tapi orang logikanya mereka mengatakan, kalau mau spiritual, lepaskan semua yang bersifat duniawi. Ya salah, karena kita harus menyadari kita masih membutuhkan. Yang penting seimbang, tidak berlebihan. Mungkin sebenarnya kuncinya bukan bukan menolak, tapi harusnya adalah melepas keterikatan. Iya, sebenarnya melepas keterikatan yang dibutuhkan. Itu. Jadi kan berbeda ya antara melepas keterikatan dengan menolak, itu beda ya? Ya, namanya juga proses bertumbuhnya kesadaran, suatu pemahaman. Ya. Mungkin di level kebenaran yang pertama dia harus menolak dulu. Baru kemudian berkesadaran lagi, oh sebenarnya saya tolak. Walaupun saya pergi ke hutan, pikiran saya masih harta saya, itu kan terikat. Kan lebih baik kita berlatih, kita berada di tempat yang mewah seperti di gedung ini, tapi kita tidak melekat pada hal tersebut. Kita damai-damai saja. Nah itu yang menjadi rekaman Bapak. Sehingga ketika ada kondisi kemakmuran yang turun, masalah datang banyak gitu. Karena kenapa? Kalau ini bukan masalah past life ya Pak ya. Kalau saya ukur daripada radiasi kesadaran Bapak sekarang, kalau saya nggak punya duit, masalah datang. Itu kuat banget. Tanpa disadari, Bapak juga menciptakan di kehidupan saat ini, kalau saya lagi nggak punya duit, masalahnya banyak. Itu ada gitu. Tanpa disadari pas pikiran bahwa kita ngelamun, sekarang nggak punya duit, lagi apa ya, datang lagi masalahnya nanti. Ya. Iya kata. Sering deh Bunda. Itu dah. Ya itu Pak, itu salah. Jadi kalau dianalisa ini berhubungan dengan kemakmurannya, yang pertama
rekaman di Past Life itu menolak uang. Kedua, sebenarnya tabungan kemakmuran Bapak baik. Ya, karena spiritual Bapak di Past Life juga sudah bagus, terukur dengan proses spiritual di kehidupan saat ini sebenarnya nilainya bagus. Biasanya kalau yang seperti ini di kelas online Pataspek ya, Dr. Asto ya, kelasnya Dr. Asto ya. Untuk Iya, Iya, proses ini biasanya dilakukan di kelas mengenal kelas 4 aspek. Jadi ada kelas langkah awal mengenal jati diri, itu yang tahap 1. Di tahap keduanya adalah kelas 4 aspek. Di tahap 1 kita belajar tentang proses gimana menata mental kita untuk bertumbuh. Yang kedua tuh kita mulai lagi nih membedah masing-masing. Oh ternyata jatah saya yang didapat dari kehidupan sebelumnya seperti apa ya, seperti prosesnya Bapak ini. Ya. Baru masuk ke yang ketiga, yaitu workshop Soul Mentor, di mana di situ kita belajar gimana cara mengubah nasib kita dengan lebih powerful. Ya, jadi itu Bapak sudah terukur di sana, kemudian tabungan kemakmuran sudah. Terus pola pikir saat ini yang salah ketika saya nggak punya uang, masalah banyak, itu harus dibersihkan sehingga tidak terpola dalam energi Bapak. Nanti setiap Bapak nggak punya duit, masalah datang karena kita yang perintah. Ya, jadi kenapa semua agama mengajarkan untuk berpikir yang baik? Kan di Trikaya Parisuda, berpikir dulu yang baik, berkata, berbuat yang baik. Karena karma terbentuk dari pikiran. Di tempat lain disebut niat aja sudah dihitung. Ya. Niatnya, baru niatan aja itu sudah terhitung. Ya, intinya sama. Sama sebenarnya. Nah dari sering orang berpikir buruk tanpa disadari, terus diperkuat, otomatis alam ini akan menarik apa yang Bapak pikirkan. Jadi alam, karena Bapak minta sama istilahnya meradiasikan, kalau saya nggak punya duit masalah datang. Maka alam ini karena permintaan Bapak itu yang datang. Kejadian itu. Maka sekarang Bapak harus bisa mengatakan stop, saya nggak mau pikirin itu. Saya loh kan sudah terukur kemakmuran saya banyak, saya butuh duit, saya tidak menolak uang, kita bersihkan menolak uang, radiasikan saya memang butuh duit. Yang penting kan terpenuhinya kebutuhan. Yang penting kita tidak serakah. Yang penting kita tidak mengambil hak orang lain. Yang penting tercukupi saja, sekolah anak saya cukup. Semua serba cukup ya. Jadi enggak berlebihan. Selama proses itu kan sah-sah saja. Dan satu lagi ilmu untuk kemakmuran. Berbagilah lebih banyak. Dalam benak kita tidak boleh ada pikiran pelit ya Bapak Ibu. Karena kalau Bapak Ibu pelit ya radiasinya apa? Tidak meradikasikan uang. Tapi pelit itu kan tidak mau berbagi. Maka uangnya ya seret, istilahnya hanya untuk dia saja. Tapi begitu kita menanam, berbagi sama banyak orang, kelihatannya jelek. Kok dihambur-hamburkan gitu ya. Menghambur-hamburkan uang gitu. Tapi sejatinya itu proses menanam untuk kemakmuran datang lebih banyak. Cuman biasanya nih kan kalau ya pola pikir nih orang biasanya begitu pada saat kondisi uangnya terbatas, sangat terbatas gitu. Udah langsung mikir, wah ini jangan sampai keluar nih, gimana caranya nih supaya cukup. Kalau misalnya kita kasih lagi malah kita kurang, orang ini aja kurang, masa kita ngebantu orang. Biasanya itu yang muncul. Benar Pak? Nah itu
gimana Bun? Takut duluan, ya. Jadi ketakutan itu malah membentuk akhirnya uang tidak datang juga. Sudah bisa dipahami ya, sudah terurai di benak Bapak ya. Iya, berarti kan selama ini kita pakai logika, takut kekurangan. Cuman setelah mendapatkan pemahaman di sini kita tahu bahwa logikanya kita memberi itu adalah menyiapkan kita untuk menerima. Kan jadi logis kan, oh saya sekarang lagi kurang nih, berarti saya harus menyiapkan supaya akan menerima. Caranya gimana? Dengan memberi, tapi itu pun juga yang nggak serta-merta ada duit sekian semuanya dikasih, habis itu nggak dapat sendiri, juga beda cerita juga ya Bun. Iya, jadi kan tetap bijaksana dalam berbagi. Satu hal mungkin sedikit lagi. Tadi kan Bunda ukur bahwa sebenarnya proses spiritualnya Pak Made sudah cukup berkembang. Apakah itu yang membuat power yang dibawa oleh Pak Made sebenarnya sudah cukup, sudah ada dan membuat pikirannya itu lebih powerful dibandingin teman-teman yang lain gitu? Iya, bisa sekali. Ketika di kehidupan dulu kita sudah bertumbuh dan mempunyai power yang cukup besar, maka tanpa disadari power pikiran kita ini, kekuatan pikiran kita akan kita bawa pada kehidupan yang akan datang seperti saat ini. Dan ketika kita baru memikirkan sesuatu, itu akan cepat sekali terjadi. Ya, sebenarnya Bapak sudah cukup kuat juga di situ. Jadi Bapak harus menyeleksi pikiran Bapak dengan baik agar yang terjadi adalah yang positif. Ya, begitu mau pikiran jelek, enggak. Pikiran saya harus positif. Sehingga itulah yang bisa kita gunakan untuk mengubah hidup kita. Termasuk nanti membersihkan hal-hal radiasi-radiasi yang negatif. Dan satu lagi, cobalah menciptakan hidup kita dengan baik. Seperti tadi, Bapak punya karma dengan anak-anak. Setiap hari pikirkan anak-anak saya baik. Ini kan Bapak punya kekuatan power pikiran yang kuat. Anak saya baik, saya memenuhi dia dengan cinta, dia akan bertumbuh. Namanya anak-anak, pasti akan pernah berbuat salah. Tapi di situ jangan membatasi mereka dengan kekerasan, tapi lakukan dengan cinta. Nasihati mereka, ajak duduk, dan sebelum menasihati katakan, ya Tuhan, saya mencintai anak saya. Radiasikan cinta sehingga cinta itu terpenuhi dalam diri anak, baru ajak dia berbicara. Nanti hasilnya luar biasa. Anak-anak Bapak akan berubah. Dan saya rasa semua akan baik karena rekaman mereka juga baik. Karena ini bagian dari karma kelompok yang baik. Ya, biarlah keluarga Bapak nanti bertumbuh baik, ya, harmonis, selaras, sehat, ya, kemakmurannya Pak nanti kita bantu bersih-bersih di sini. Karena tadi saya bertanya pada Tuhan, Tuhan apa yang akan saya lakukan ya sesuai dengan kondisi bedah karma kali ini. Ternyata jawabannya sangat satu saja, bersihkan penolakan. Saya dapat hal yang sama. Sama. Penolakan. Luar biasa Bunda. Iya, bagi saya, maaf ya kalau bagi saya, penolakan itu kan luas banget. Ya. Sekarang mungkin kita baru nyadar, oh ternyata rekaman saya ada menolak ini, menolak. Begitu saya dikasih Tuhan satu kata saja penolakan, saya sudah bersyukur banget. Tuhan terima kasih
Berarti banyak sekali penolakan yang bisa kita bersihkan malam hari ini. Terima kasih Bunda. Untuk Bapak aja kan? Hah? Untuk Bapak aja kan? Enggak lah ya. Oh, enggak. Tapi berkat Bapak maju ke depan. Sama Ibu tadi? Ya sama Bu Gita tadi maju ke depan. Kita semua dapat menyadari kesalahan pola pikir kita di masa lalu atau saat ini. Sehingga kita diperbolehkan untuk dibersihkan penolakan yang terekam di dalam diri kita. Luar biasa. Iya, jadi untuk Bapak Ibu di sini penolak-penolak profesional, kita bisa latihan untuk tidak menolak lagi gitu ya. Untuk bisa menerima satu kondisi apa adanya gitu. Oke? Oke, ya. Kira-kira sudah 2 ke 4, 6, 8, 9, 2 ke 4, 9, 10. Oke 10 ya. Sudah 10 poin diskusi kita Pak ya. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Made sudah mau sharing, sudah mau dibedah proses ini karena dari pengalaman ini yang belajar banyak dan itu pun juga akan kembali ke Bapak. Ya, tapi saya juga ingin tahu seperti tadi Bu Gita ya, rasanya gimana ya setelah mengetahui, dibuka-buka, dibedah tuh rasanya gimana? Dibedah karmanya. Karena kita nggak pakai anestesi soalnya. Iya, dibedah karmanya. Apa yang Bapak rasakan? Mungkin ini juga akan menjadi apa ya, pengalaman ya bagi Bapak. Mungkin Bapak bisa bercerita. Ya, seperti saya bilang tadi Bunda, Dokter, saya duduk di sini terasa mimpi karena saking banyaknya dari sekian 1.400 ada berapa orang ingin bedah karma, saya dapat nomor 2 luar biasa. Yang saya rasakan setelah Pak Dokter sama Bunda bedah, saya memiliki gambaran, ada gambaran saya duduk ke depan, saya merasa tubuh saya itu ringan. Nah tadi saya duduk sama istri di sana, istri saya nanya, nanti Bapak mau bilang apa? Terus saya jalan dari sana, dari kursi, saya santai aja. Ya Tuhan, sampai saya duduk di kursi sakti, pasti saya bisa bicara. Betul Bunda, saya bisa bicara dengan tenang, tanpa tekanan, saya enjoy aja. Nggak tahu energi itu dari mana. Nah itu udah. Sekarang saya merasa punya full energi kasih sayang. Pulang ke rumah, saya udah punya bekal. Untuk saya, untuk anak-anak. Yang pertama bekal untuk anak-anak saya adalah penuh cinta. Ya, betul. Jadi tugas saya sama istri, semakin dekat dengan anak, sentuhan kasih sayang. Betul Itu. sekali. Yang kedua, untuk aspek kemakmuran, saya akan belajar untuk belajar penolakan, pelepasan keterikatan, biar dari segala penjuru kelayakan rezeki semakin banyak mendekat ke saya, Bunda. Iya, terima kasih. Itu Bunda yang dapat saya sampaikan malam ini. Terima kasih banyak di malam yang luar biasa ini. Tanpa kehendak alam mungkin saya bisa berada di dekat dokter, dekat Bunda yang luar biasa. Demikian Ya, Bunda. terima kasih Bapak. Ya. Oke, dan kita juga ada sesuatu untuk Bapak, bisa dibantu datang gitu. Ya, jadi enak kalau di sini Pak, kita tinggal panggil aja datang sendiri. Iya. Tepuk tangan Bapak Ibu sekali lagi untuk Bapak Made. Luar biasa. Tadi Bunda sempat bilang bahwa akan ada bonus meditasi dan ternyata tak lupa juga saya mau mengingatkan Bapak Ibu bahwa dengan Bapak Ibu hadir di tempat ini berarti Bapak Ibu juga mendapatkan voucher kelas online untuk mengikuti kelas online langkah awal mengenal jati diri senilai Rp100.000. Jadi bisa Bapak Ibu gunakan ya untuk Bapak Ibu bertumbuh belajar. Tepuk tangan dong Bapak Ibu.
Iya. Terima kasih Bapak Made. Semoga apa yang sudah dibagikan akan dituai dalam kehidupan lebih baik lagi. Tepuk tangan sekali lagi buat Bapak Made.